Kembali lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 10 saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari Kamis besok tanggal 25 Januari tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham BBRI ya, teman-teman ya. Oke, BBRI sudah jebol dari garis MA20 ya, teman-teman ya. Garis warna biru ini MA20 saat ini merupakan area resisten untuk saham BRI. Oke. Area resisten di area kisaran 5.725. Hari ini BRI melemah 0,88% ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham BBRI, di sini ada area support yang bisa kita perhatikan ya teman-teman ya. Oke, di area sini, di area harga kisaran 5.575. Jadi area ini kita bisa manfaatkan kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham BBRI, bisa cicil beli ya teman-teman ya. Dan targetnya di area resisten di garis MA20 di harga 5.725. Mudah-mudahan BBRI mampu bertahan di area support di harga 5.575. Karena kalau misalkan dia jebol dari area harga 5.575, maka BBRI berpeluang dia akan kembali koreksi. Dan kalau misalkan koreksi, ini ada area support selanjutnya yakni di area harga kisaran 5.400. Jadi selama pergerakan saham BBRI masih belum berhasil menembus area MA20 atau area harga 5.725, maka BBRI agak susah ya dia untuk naik ya teman-teman ya, karena dia masih tertahan ada area resisten ini. Oke, next kemudian ada saham kode Avia. Oke, Avia. Oke, untuk Avia ini masih cukup menarik, dia masih bergerak di atas garis MA200 ya. MA200 ini merupakan area support di area harga kisaran 570. Oke, di sini kita bisa perhatikan ini adalah area beli yang saya kira masih cukup menarik. Jadi selama pergerakan saham Avia ini masih berada di atas garis MA200 atau berada di atas harga 570, maka Avia berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area harga kisaran 630-an ya teman ya. Nah, target kenaikan dari pergerakan saham dengan kode Avia. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode Avia. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Bevin. Oke, untuk Bevin. Oke, Bevin juga masih cukup menarik. Dia masih tertahan di area support MA5 di area harga 1215. Jadi selama pergerakan saham Bevin ini masih tertahan di atas garis MA5 atau di atas harga 1215, maka Bevin masih berpeluang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area resisten di area harga kisaran 1265. Inilah target terdekat atau target jangka pendek untuk Bevin. Kalau misalkan area resisten ini berhasil ditembus, maka target selanjutnya ada di area resisten di area harga kisaran 1315 hingga 1335. Oke. Jadi masih cukup menarik, mudah lancar untuk pergerakan saham Bevin. Hari ini saham Bevin menguat 0,82% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, next kemudian ada saham kode MDKA. Oke, MDKA. MDKA juga menarik ya teman-teman ya. Dia masih berada di atas garis support MA20 dan MA5. Oke, di area sini teman-teman untuk area supportnya. Di area harga kisaran 2620 hingga 2670. Jadi area ini masih bisa kita perhatikan untuk melakukan entry beli ya teman-teman ya. Dan target kenaikannya ada area resisten di garis MA200 di harga kisaran 3010. Oke. Jadi selama pergerakan saham MDKA ini masih berada di atas garis MA20 atau berada di atas harga 2620, maka saham MDKA masih berpeluang dia akan kembali menguat. Hari ini kenaikan harga saham MDKA juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, mudah-mudahan lancar untuk MDKA. Next kemudian ada saham dan kode Raja. Oke, untuk Raja. Oke, Raja hari ini berhasil menguat 2,84% ya teman-teman ya. Dia berhasil ditutup di atas garis MA20 di atas harga 1445. Oke, MA20 saat ini merupakan area support untuk saham Raja. Jadi selama pergerakan saham Raja ini mampu bertahan di atas garis MA20 atau mampu bertahan di atas harga 1440, maka Raja berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resisten di harga 1545 hingga 1620. Oke. Mudah-mudahan lancar. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham Raja, saat ini Raja masih ada di area support MA20. SL apabila Raja jebol dari harga 1435 atau jebol dari bawah garis MA20. Kalau kita lihat
volume hari ini juga masih lebih kecil dengan volume di satu hari sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi tetap kita harus mempertimbangkan risiko yang ada. Oke, next kemudian ada saham dengan kode SMDR. Oke, SMDR. Oke, SMDR masih berada di atas garis EMA 20. EMA 20 ini merupakan area support untuk SMDR. Jadi selama pergerakan saham SMDR masih tertahan di atas garis EMA 20 atau berada di atas harga 356, maka saham ini masih berpeluang dia menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 382 hingga 384. Oke, mudah-mudahan lancar untuk SMDR. Next kemudian ada saham kode HEAL, HEAL. Oke, untuk HEAL ini kalau kita perhatikan dia berpotensi akan menuju ke area resistance EMA 200 ya teman-teman, di area harga 1410. Oke. Ya, target kenaikan dari saham HEAL. Kalau kita lihat tren pergerakannya dia masih berada di fase downtrend ya. Dia masih ada di bawah garis EMA 200 dan EMA 20. Jadi untuk trading jangka pendek kita bisa manfaatkan area resistance di harga 1410 untuk melakukan taking profit dan lancar untuk saham HEAL. Next kemudian ada saham kode MIKA. Oke, untuk MIKA. Oke, MIKA hari ini menguat 4,35% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kita lihat di sini ada area resistance EMA 20 ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham MIKA, karena kalau MIKA gagal naik di atas garis EMA 20 atau dia gagal menembus area harga 2650, maka MIKA berpeluang akan kembali koreksi. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu, kita nunggu konfirmasi MIKA berhasil ditutup di atas garis EMA 20 atau di atas harga 2650. Oke. Next kemudian ada saham kode KLBF. Oke. KLBF. Oke, KLBF hari ini berhasil menguat ya teman-teman ya. Dia berhasil menguat 2,57%. Dia berhasil ditutup di atas garis EMA 20. EMA 20 ini merupakan area support untuk saat ini. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk entry beli di area harga kisaran 1590-an. Target terdekat di sini ada area resistance di garis EMA 60 di harga kisaran 1615 ya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan entry di saham ini tetap harus mempertimbangkan risiko ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan KLBF ini gagal bertahan di atas garis EMA 20 atau di atas harga 1590, maka KLBF ini berpeluang dia akan kembali turun ya teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan hari ini volume juga lebih kecil dibandingkan dengan volume di satu hari sebelumnya. Jadi kita harus tetap hati-hati untuk saham KLBF. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MPXL. Oke, untuk MPXL kita lihat pergerakannya masih berada di atas garis EMA 20 ya teman-teman ya. Dia sempat menyentuh area support EMA 20 di harga terendahnya di 248. Oke, dan pada saat penutupan market dia berhasil ditarik ke atas di harga penutupan di 272 ya. MPXL menguat tipis 0,75% dan penguatan harga dari saham MPXL ini juga masih terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Selama pergerakan saham MPXL masih berada di atas garis EMA 20, maka saham ini masih berpotensi dia menguat dengan target kenaikannya di area resisten di area harga kisaran 300 hingga 312 teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode MPXL. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan